Shalom Bapak Ibu. Eh, Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya itu salut dengan komunitas pemuda di sini. Begitu semangat dan lagu tadi itu selalu mengingatkan kepada saya sebetulnya bahwa kita itu seperti orang-orang yang berjuang sebetulnya sampai kepada akhirnya. Saya selalu mengingat lagu ini tuh seperti sebuah perjalanan hidup saya sebenarnya. Doa saya kepada Tuhan tuh, Tuhan at the end of my life itu saya ingin dikenal sebagai orang yang setia pada Tuhan. Jadi itu adalah seperti Paulus katakan, kita ini seperti orang-orang yang sedang berlomba. Perlombaan iman sampai akhirnya kita itu akan mendapatkan mahkota. Tetaplah setia dalam mengiring Tuhan dan percayalah bahwa dalam segala sesuatu itu Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan selalu menyertai kita. Gitu. Hari ini saya ingin bagikan bagian firman Tuhan yang semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ini udah saya bagikan di jemaat di Lipo Cikarang. Beberapa mungkin akan saya coba lebih singkat sebetulnya, lebih di skip aja sebetulnya. Seperti ini Bapak Ibu, yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua hari ini adalah tentang hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Di sana aja kali ya, sorry. Nah, saya akan coba lihat sini. Jadi gini Bapak Ibu, kitab hakim-hakim ini adalah satu masa di mana ketika yang pertama Musa itu membawa umat Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lalu pada saat itu seperti di Alkitab dikatakan bahwa Yosua lah yang membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah, ada satu masa pada waktu itu adalah di masa hakim-hakim, itu adalah masa di mana umat Israel itu ada di dalam satu tanah perjanjian yang memang generasinya itu berubah. Ada satu generasi baru, di mana generasinya itu adalah sebuah generasi yang tidak pernah mengalami bagaimana masa perbudakan di Mesir. Bagaimana dia juga menyaksikan karya-karya Allah, keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan selama di padang gurun pada waktu itu. Jadi Yosua waktu itu memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian dan masuk kepada masa hakim-hakim. Nah, ini adalah generasi setelahnya. Tercatat di sini ada kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nggak kelihatan. Ada 12 hakim yang waktu itu memimpin umat Israel. Tetapi kalau dibaca di dalam kitab hakim-hakim, saya itu melihat bahwa ada satu pola yang berulang. Jadi umat Israel ini berubah setia kepada Allah lain. Dia menyembah Allah lain, bertobat, datangkan hakim, bertobat lagi gitu ya. Jadi selalu begitu. Jadi artinya ketika umat Israel ini berubah setia, lalu Tuhan datangkan hakim dan dia kembali kepada jalan yang benar dan Tuhan selamatkan. Itu adalah masa hakim-hakim. Ada 12 hakim di situ yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana Tuhan itu bekerja pada masa hakim-hakim tersebut. Jadi artinya ada satu peristiwa melalui pribadi-pribadi yang ada di dalam hakim-hakim ini, Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Dan itu kita bisa menarik pelajaran, yaitu tentang bagaimana kasih karunia Allah itu menyertai pada masa itu. Ada satu tokoh yang ingin saya bagikan di sini adalah Simson. Ada yang tahu Simson? Pasti tahu lah ya. Tokoh yang sangat terkenal di dalam hakim-hakim. Kalau kita bicara tentang Simson adalah seorang pribadi yang istimewa. Bagi saya gitu ya, kalau saya coba cari gitu ya di kitab hakim-hakim, Simson ini adalah salah satu hakim yang kelahirannya itu istimewa dan juga dia paling banyak diceritakan di dalam kitab hakim-hakim. Jadi
Yang lain itu bukan berarti nggak penting, tetapi Simpson ini Tuhan ceritakan, di Alkitab diceritakan lebih, punya porsi yang lebih. Pasti di situ adalah suatu keistimewaan dan ada maksud Tuhan di balik kisah Simpson yang kita sering dengar. Boleh saya tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu ingat Simpson, ingatnya apa? Betul sekali. Itu adalah salah satu yang mau kita bahas hari ini. Ada lagi? Ada lagi? Pak saya bilangnya Pak atau Sultan ya? Sultan ini umur berapa ya? 29 ya? Selamat ulang tahun lo ya sebenarnya. Beda dikit lah sama saya umurnya. Luar biasa nih Sultan, semangat kalau pimpin pujian. Saya merasa terbakar di hatinya. Gara-gara Sultan ini tadi. Jadi Bapak Ibu, Simpson ini sebuah kisah yang menarik. Ada filmnya juga dan juga ada banyak pelajaran kalau saya baca ya di kisah Hakim-Hakim ini ya. Pertama adalah kita lihat ya sini ya. Nah, misi utama Allah itu dalam kitab Hakim-Hakim itu ada dua. Menuntun dan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan bangsa-bangsa lain. Dan salah satunya adalah bangsa Filistin. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, memulihkan umatnya yang memberontak dan menunjukkan bahwa hanya dialah Allah satu-satunya yang layak disembah. Seperti tadi bahwa ada bangsa-bangsa di dalam tanah Kanaan itu yang memang ada di situ gitu ya, yang harus ditaklukkan. Dan karena umat Israel ini selalu berubah setia gitu ya, kadang dia bertobat, kadang dia menyembah Allah lain. Tuhan itu ingin menunjukkan melalui hakim-hakimnya itu, kamu tuh jangan menyimpang ke kanan ke kiri gitu ya kan. Kamu tuh harus menyembah Allah yang selama ini dikenal oleh nenek moyangmu pada waktu dia membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian gitu ya kan. Nah, ini adalah misinya, misi Allah pada masa hakim-hakim selama 325 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, lama sekali. Ada hakim yang memimpin hanya 10 tahun, ada juga yang 80 tahun. Tapi ada juga yang hanya beberapa tahun. Nanti kalau Bapak Ibu baca kisahnya gitu ya. Nah, Simpson ini tuh lahir itu dari seorang perempuan mandul. Jadi sama seperti halnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Simpson itu lahir dari seorang perempuan mandul. Yang kedua adalah malaikat Tuhan itu menampakkan diri bahwa nanti istrimu itu akan mengandung dan dia akan menjadi seorang nazir Allah. Dia dimuatkan menjadi nazir Allah. Nah, jadi nazir Allah itu adalah sebuah posisi yang istimewa sebenarnya, yang ditetapkan atau menetapkan dirinya untuk memenuhi sebuah panggilan, pekerjaan atau pelayanan tertentu, dan posisi ini membutuhkan sebuah komitmen yang tinggi terhadap tugas dan diri sendiri. Yang kedua, di dalam hukum Musa terdapat aturan yang sangat ketat mengenai kenaziran tersebut. Seperti ditulis dalam Bilangan 6 ayat 2-5 yang mencatat bahwa orang yang menjadi nazir Allah itu harus konsisten dan menghususkan dirinya bagi Tuhan. Nazir itu haruslah orang yang bijaksana dalam kehidupannya. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh dekat dengan mayat atau bangkai gitu ya, apalagi memakan bangkai, karena itu dianggap najis gitu loh. Apalagi dia sebagai seorang nazir Allah. Karena nazir Allah adalah orang yang dihormati pada masa itu. Orang harus hormat kepada nazir Allah karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu dipilih Tuhan kah? Harus percaya Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Semua mata itu melihat kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita lihat ya, orang itu suka memberikan satu standar yang berbeda sama kita. Setuju nggak? Kamu orang Kristen kok begitu, kamu orang Kristen kok begitu. Selalu begitu. Jadi artinya ketika kita berhadapan di masyarakat, mungkin yang berlainan keyakinan, selalu mereka itu memberikan satu standar yang lebih tinggi kepada kita. Suka atau tidak suka, itulah panggilan kita sebagai orang yang Tuhan pilih. Ya, karena memang kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Sama seperti halnya Simpson. Nah, Simpson itu dianugerahi kekuatan yang luar biasa. Setuju ya? Dan banyak ya kisahnya ya. Nah inilah kekuatan Simpson.
Jadi Simpson itu pernah melawan 30 orang itu dengan tangan kosong. Bahkan mungkin kalau saya melihat sih, karena dia 20 tahun menjadi hakim, mungkin ada beberapa kali Simpson itu melawan musuh dengan tangan kosong. Dan jangan salah Bapak Ibu, musuh yang Simpson lawan itu, karena ini adalah masa di Kanaan, dikatakan bahwa mungkin besar-besarnya itu seperti Goliat Bapak Ibu. Setuju ya? Karena waktu Daud itu melawan Goliat, itu melewati masa ini. Dan ketika Yosua itu melihat bahwa di sana itu ternyata ada orang-orang raksasa, bangsa enak itu. Setuju ya? Jadi artinya bahwa bukan mustahil bahwa Simpson itu melawan orang-orang yang besar-besar. Saya tuh bisa bayangkan betapa kuatnya Simpson. Kalau orang-orang yang sebesar-besar itu pun bisa dikalahkan. Dari mana kekuatannya? Dari Tuhan tentunya ya. Sama seperti kita, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Dia pernah membunuh juga seekor singa muda. Singa muda itu adalah singa yang lagi dalam puncak-puncaknya. Beratnya itu bisa mencapai 250 kilogram. Rekor tertinggi singa terberat itu 375 kilogram di Afrika. Pernah ada itu. Simpson itu pernah mengalahkan seekor singa muda. Seperti dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Bukan hanya dikalahkan, dibunuh Bapak Ibu. Tapi dicabik-cabik. Dicabik-cabik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti kertas disobek-sobek. Atau dalam kata lain misalnya kalau anggaplah disederhanakan, dicabik tuh dipotong-potong gitu ya. Ditarik gitu ya. Sampai terjadi beberapa bagian di dalam tubuh singa muda itu. Itu adalah kekuatan Simpson yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada Simpson sebagai seorang nazir Allah. Istimewa dibandingkan hakim-hakim yang lain. Bapak Ibu tahu orang terkuat di bumi saat ini? Dari catatan saya, ada seorang manusia terkuat di bumi namanya Mitchell Hooper. Mitchell Hooper ini the strongest man in the world tahun 2023. Dia pernah mengangkat 250 kg Excel press. Excel press itu diangkat begini. Barbel diangkat begini 250 kg. Itu udah menjadi rekor dunia. Simpson itu jangankan begitu. Singa muda yang seberat itu pun bisa dia cabik-cabik. Ya. Ini adalah rekor dunia. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu tahu mungkin Ronnie Coleman, seorang bodybuilder, juara bodybuilder 7 kali rekor. Jadi artinya dia itu untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, saya yakin 100% dia nggak akan mencapai kekuatannya itu 10% dari Simpson. Simpson memiliki kekuatan itu bukan dengan kekuatan dia, gitu. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi karena apa? Karena Tuhan tuh berjanji seperti itu kepada Simpson. Mungkin Simpson tuh nggak olahraga gitu ya, sekuat-kuatnya sampai dia menjadi besar gitu, badannya berotot. Lalu akhirnya menjadi kuat, mungkin saja dia berotot sih, tapi mungkin saja waktu dia remaja dia olahraga. Tapi saya rasa badannya itu nggak gimana-gimana gitu ya, besar tapi mungkin nggak mencapai kekuatan sampai semaksimal itu. Dia pernah mengalahkan 1.000 orang, orang Filistin waktu itu hanya dengan rahasia keledai. Pernah nggak ada kisah kepahlawanan apa gitu ya, di mana yang melawan satu orang, melawan 1.000 orang dan dikalahkan semuanya. Nggak ada, Ibu. Di film sih ada ya, di film ya, film kungfu gitu, kungfu pun juga jarang ya. Yang melawan banyak orang itu, terakhir saya nonton itu film Matrix, Neo ya, Neo lawan banyak orang gitu ya. Jadi dikalahkan semua, itu adalah fiksi film. Tetapi inilah reality. Reality ada orang yang pernah Tuhan berikan kekuatan seperti itu. Ya. Namanya adalah Simpson. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Simpson. Sampai situ setuju ya, Ibu? Berikutnya adalah tapi Simpson ini punya kelemahan. Catatan Alkitab itu banyak sekali kelemahan Simpson. Tapi saya coba di sini hanya 4 yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah Simpson ini sering bersikap seenaknya. Ini kalau nggak kebaca Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan seperti, jadi singkatnya seperti ini.
Simpson ini kenapa suka bersikap seenaknya. Jadi suatu hari Simpson ini lagi jalan-jalan gitu ya ke Timna. Dia menemukan seorang gadis Filistin. Gadis Filistin, dia suka sama gadis itu. Tetapi aturan waktu itu mengatakan bahwa tidak boleh gitu seorang Yahudi itu menikah dengan bangsa lain karena dianggap itu adalah bangsa kafir. Apalagi dia adalah sebagai Nasir Allah. Tidak boleh gitu ya kan. Tetapi Simpson ini kekeh ya. Bahasa Kerawang itu kekeh ya. Mengeraskan hati. Pokoknya saya nggak mau tahu, artinya gini ya, saya suka sama perempuan itu, yang dari Timna itu, bilang sama papanya, mamanya gitu ya, saya ingin dia menjadi istri saya. Tapi di sini katakan bahwa, papanya bilang nggak, masa sih nggak ada gitu di antara perempuan-perempuan lain, sehingga kamu harus memilih bangsa yang tidak mengenal Allah itu, gitu ya kan. Tapi Simpson tetap gitu, artinya bahwa dia mau perempuan itu saja, pokoknya menjadi istri saya. Nah, ini juga menjadi satu pengalaman ketika kita memilih pasangan hidup, Bapak Ibu. Sultan sudah punya pasangan hidup? Oh, bentar lagi ya sebenarnya. Jadi gini Bapak Ibu, dulu ketika kita mungkin diajarin ya, Sultan pasti kalau memilih pasangan hidup cari yang udah pasti lah baik ya. Cari yang seiman gitu ya kan. Setuju ya Bapak Ibu ya. Orang tua kita pasti ngajarin cari pasangan hidup yang seiman gitu ya kan. Cari yang takut akan Tuhan. Atau kalau bisa sama-sama pelayanan gitu ya kan. Tapi sekarang bergeser syaratnya. Seiman itu nomor 2. Nomor 1-nya apa? Coba. Nomor 1-nya tahu nggak? Nomor 1-nya adalah harus lawan jenis. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Karena sekarang itu bahaya Bapak Ibu. Sering ya, teman-teman di pemuda juga melihat bahwa banyak orang, bahkan di gereja, ada satu gereja di Amerika itu yang melegalkan misalnya hubungan sesama jenis. Bagi saya adalah mau sebaik apapun, kalau salah ya salah gitu ya kan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki dan laki-laki itu untuk bersatu, enggak. Seperti itu enggak pernah. Mau apapun dibenar-benarkan pun enggak gitu ya kan. Nah, tetapi kalau kita enggak hati-hati, lama-lama yang seperti ini yang dianggapnya itu udah yang penting kita suka sama suka. Satu iman, sesama jenis enggak apa-apa. Betul enggak? Enggak, pinter. Nah jadi itulah sebenarnya bahwa fenomena yang ada sekarang adalah kita harus lebih berhati-hati. Jadi Simpson ini adalah orang yang sering bersikap seenaknya, termasuk kepada orang tuanya. Terus tidak peduli firman Tuhan. Nah tadi kan Simpson udah ngalahin singa tuh. Singanya itu kan dicabik-cabik, ada rangkanya. Suatu hari misalnya Simpson tuh lewat lagi. Di rangkanya itu tuh ada madu. Dan singa ini kan udah jadi bangkai. Ya, setuju ya. Udah jadi bangkai. Ketika dia lihat, wah ini madu enak gitu ya kan. Ini madu enak. Diambillah madu itu, gitu kan. Karena dia melihat bahwa ini enak, kelihatan enak. Ambil madunya dimakan. Boleh nggak dimakan madunya? Boleh nggak? Boleh nggak Gi? Jangan Yogi lah. Boleh nggak? Adit, boleh nggak? Nggak. Kenapa nggak? Nah, setuju betul. Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa seorang nazir Allah itu nggak boleh memakan sesuatu yang dari bangkai. Simpson ini sengaja ambil. Bukan hanya dia makan, tetapi dia kasih. Kasih ke siapa? Ke orang tuanya. Pak, Ma, ini ada madu. Di sini katakan bahwa tidak diceritakannya kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang tuanya. Bagi saya ini kurang ajar ya. Simpson ini kurang ajar gitu ya. Dia sebagai nasir Allah udah melanggar, bukan hanya mencelakakan
bukan hanya dia yang sendiri yang melanggar, tapi menyelakakan kedua orang tuanya. Dikasih. Terus dia pergi pesta-pesta dengan orang-orang muda yang ada di sana. Nah, itu adalah Simson. Tapi Simson orang yang dipilih Tuhan bukan? Dipilih, ya kan? Sampai di sini saya melihat bahwa setiap kali Simson perang, ada roh Tuhan yang menguasai. Menang terus Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat ceritanya itu menang terus Simson itu. Kalau lihat perang, walaupun dia kelakuannya seperti ini. Nah, dia juga adalah orang yang sangat emosional. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi Simson ini seperti itu. Walaupun dia adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai Nazir Allah, dia juga emosional Bapak Ibu. Suatu hari dia pernah buat teka-teki, dan teka-tekinya itu ketebak. Karena ada istrinya yang bocorin gitu ya. Ketebak Bapak Ibu. Kesel banget Simson ini. Aduh, kenapa ketebak ya? Karena dia kesel, dia bunuh 3 orang di sana. Di Askelon itu dibunuhnya 30 orang di sana. Diambil bajunya sebagai hadiah kepada orang yang menebak itu. Jadi bagi saya sih, kenapa harus begitu ya? Gitu ya. Kenapa lu harus bunuh sekian banyak orang hanya gara-gara teka-tekimu ketebak? Gitu ya kan? Bagi saya itu kan dia nggak memiliki satu sense apa gitu ya. Nggak perlu begitulah gitu. Kalau marah misalnya jangan sampai harus membunuh sekian orang gitu ya kan. 30 orang sampai harus marah-marah membunuh orang. Bukan cuma itu saja. Istrinya diberikan kepada kawannya dan sebagai bekas pengiringnya. Istrinya sendiri dikasih. Oh, udah nih istri saya kasih gitu kan kurang ajar ya. Jadi artinya Simson ini sebagai Nazir Allah, ini bukan orang Yahudi biasa, bukan orang, tapi orang yang dipilih Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu dan saya juga. Begitu ya. Nah, terakhir, yang ini adalah memiliki nafsu yang rendah. Nah, Simson ini juga punya dosa seksual Bapak Ibu. Jadi, di Hakim-Hakim 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Mohon maaf, perempuan sundal itu sama kayak pelacur Bapak Ibu. Lalu menghampiri dia tidur dengan dia. Gak peduli tuh Simson, statusnya dia sebagai Nazir Allah. Lihat perempuan cantik gitu ya kan. Ya udahlah saya suka gitu ya kepada dia, tidur dengan dia. Itulah yang dilakukan Simson sebagai Nazir Allah. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu kalau umat Israel itu dipimpin oleh seorang Nazir Allah selama 20 tahun dengan yang model seperti ini. Meskipun dia punya kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kalau saya sih rasa, waduh mungkin gimana, tapi nggak ada yang berani Mas Simson. Siapa yang berani Mas Simson? Ya, takut, semua orang takut ya. Simson luar biasa sekali kekuatannya pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya Simson ini jatuh. Jatuh oleh pelukan perempuan cantik. Namanya siapa? Delila. Delila ini, kalau saya lihat tuh, mencoba merayu Simson. Simson tuh suka gitu sama Delila. Delila ini kembali lagi adalah orang Filistin juga. Dan dia coba dirayu. Simson kasih tahu rahasianya, apa kekuatanmu? Ini, oh salah. Kasih kekuatan 3 kali kalau nggak salah ya. Ketiga kalinya dia baru kasih tahu bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa ketika dipotong rambutnya itu, Simson tuh hilang kekuatannya? Kenapa? Kenapa? Sultan kayaknya bisa jawab terus nih dari tadi. Kenapa coba? Kenapa gitu? Artinya bahwa, atau ada yang bisa jawab, kenapa harus ketika rambutnya dipotong, Simson itu hilang kekuatannya. Akhirnya dia ditangkap, dibelenggu dengan 2 rantai, bukan cuma itu, matanya dicungkil jadi buta. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang dulunya ditakuti, dihormati, memiliki kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba hilang. Karena kesalahan seperti itu. Jadi pada masa itu, seorang Nazir Allah itu, rambut itu melambangkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya, Tuhan itu mengatakan bahwa rambut itu sebagai satu perlambang. Kalau itu, seorang Nazir Allah itu, kalau dia memelihara rambutnya, dia sama dengan dia menggantungkan sepenuhnya kekuatan itu kepada Allah. Kalau dia potong, itu sama sepertinya Simson itu
melepaskan diri dari kontrolnya Allah. Jadi dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan Allah akhirnya mundur dari Simson. Akhirnya Simson ditangkap, dibelenggu, dan dia harus bekerja di penggilingan. Hanya binatang Bapak Ibu yang bekerja di penggilingan. Bagi saya ini kisah tragis. Seseorang yang dihormati, kuat, tahu-tahu berakhir di penggilingan. Menggiling seperti keledai gitu ya. Saya nggak tahu di Alkitab dicatat berapa tahun Simson itu menggiling jadi seperti binatang. Tapi saya percaya bahwa pada masa di penggilingan itu, Simson mendapatkan sesuatu kembali kekuatannya itu ketika dia kembali dekat dengan Tuhan. Tidak diceritakan di situ, tapi di situ mulai satu peristiwa adalah titik terendahnya Simson. Dia menemukan kembali bagaimana dia sudah menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Simson dengan luar biasa, tapi dia sia-siakan begitu saja dengan hidup seenaknya seperti itu. Bukankah Bapak Ibu, itu pun juga bisa terjadi sama kita? Setuju? Kalau kita nggak menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, mau nggak Bapak Ibu diselamatkan, tapi seperti Simson? Mau nggak? Buta gitu ya. Pada akhirnya Simson ini adalah tetap seorang pahlawan iman. Di Ibrani katakan bahwa Simson itu tetap diselamatkan. Ya. Tetapi dia harus melalui peristiwa itu karena kesalahan-kesalahannya. Mata dicungkil, kerja di penggilingan, dipermalukan kayak badut kalau lihat di kisahnya. Dia harus coba dipanggil Simson untuk melawak sebelum dia mati ya. Melawak mungkin dia udah beberapa kali disuruh melawak itu bikin lelucon. Orang yang dulunya ditakuti, orang yang dulunya dihormati, orang yang dulunya punya kekuatan luar biasa, dia harus dipermalukan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen sudah memiliki satu privilege dari Tuhan. Jagalah privilege itu, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan itu sebagai bentuk satu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu bahwa kasih karunia itu tidak mengajarkan kita untuk semena-mena berbuat dosa Bapak Ibu. Meskipun Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi ada satu tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita jalani di dalam kehidupan. Kita bisa saja diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan bahwa kalaupun kau diselamatkan, mau nggak? Seperti kalau di uji PAP itu gosong gitu ya. Selamat tapi gosong. Janganlah. Artinya ada satu hal yang memang kita harus menghargai kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebagai upaya untuk supaya Tuhan itu mengasihi kita, bukan. Tetapi sebagai satu bentuk hormat kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau tuh udah pilih saya. Tuhan, Engkau tuh sudah memanggil saya untuk menjadi anak-Mu. Masa saya hidupnya harus sembarangan kayak Simson misalnya. Ya bentuknya mungkin beda, ya, tapi kita ada satu responsibility yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah seperti tadi saya katakan, di akhir hidupnya Simson itu bertobat. Saya yakin Tuhan selamatkan Simson. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Akhirnya Simson mati di situ. Bersama dengan tumpukan puing-puing yang menutup dia gitu ya. Dan dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin di situ. Dan dikatakan bahwa orang yang mati di situ itu lebih banyak dari orang yang pernah Simson bunuh sebelumnya. Atau Simson kalahkan. Jadi kalau saya lihat ya, kalau Simson membunuh sekian ribu orang, itu gedung tuh besarnya kayak apa gitu kan. Simson hancurkan kekuatannya dari mana? Dari Tuhan. Karena dia kembali kepada Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan mendengarkan doa dia, dan Tuhan menyatakan kasihnya kepada Simson sebagai bentuk kasih setia Allah kepada Simson dan umatnya. Karena Tuhan berjanji akan menyelamatkan umat Israel ini dari tangan-tangan para penjajah, yaitu para bangsa Filistin salah satunya. Pelajaran yang kita ambil adalah seperti ini. Kisah Simson ini jika dilihat dari sudut pandang kasih karunia tentang bagaimana Tuhan bekerja bahkan melalui orang-orang yang lemah, jatuh dan gagal secara moral. Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan lemah, mungkin juga pernah salah, mungkin juga pernah berbuat sesuatu hal yang
aduh Tuhan rasanya gak begini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu bekerja dalam keadaan apapun. Yang Tuhan melihat adalah tetaplah setia mengiring Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan menyatakan dirinya kembali dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan di saat-saat kita jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan di saat-saat kita lemah. Karena kalau kita tinggalkan Tuhan, ya memang iblis maunya begitu, gitu ya. Kembalilah kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan juga lakukan di saat-saat terakhir. Ya. Berikutnya adalah kekuatan Simpson yang sejati itu bukan dari otot atau rambutnya, tetapi dari hubungannya dengan Tuhan. Jadi kekuatan sejati kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Mungkin saat-saat Bapak Ibu lemah, Bapak Ibu sedang dalam ketakutan, saat jatuh, ingatlah hubungan kita dengan Tuhan. Dan siapa yang menghubungkan kita dengan Tuhan? Adalah Kristus, Bapak Ibu. Kristus yang sudah mati bagi kita, ada di dalam hati kita. Itulah yang Allah lihat di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan. Nah, berikutnya adalah Simpson bahkan disebut dalam Ibrani 11 ayat 32 seperti tadi yang saya katakan, bahwa dia adalah pahlawan iman. Artinya Allah melihat imannya, bukan hanya kegagalannya. Bapak Ibu bisa gagal, tetapi saya lebih percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Berikutnya adalah jangan menyalahgunakan kasih karunia seperti tadi yang saya katakan, yang sudah Allah berikan. Anugerah keselamatan itu kita terima memang secara gratis. Gratis. Tapi Tuhan itu membayarnya dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal, tidak terbeli oleh apapun. Itu kenapa kita perlu anugerah kasih karunia itu. Karena tidak ada satu perbuatan pun yang bisa membayar akan kasih Tuhan itu kepada diri kita. Jadi Bapak Ibu, kadangkala kita itu dengar kata gratis itu kan sepertinya murah gitu ya. Saya kasih gratis deh. Biasanya dikasih gratis itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Atau sesuatu yang memang harganya itu mau expire saya kasih gratis gitu ya kan. Kata gratis itu seringkali mengubah mindset kita. Sehingga kita jadi kurang menghargai. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kasih karunia itu nggak gratis Bapak Ibu. Kita menerimanya memang gratis. Karena kita itu nggak bisa beli. Nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang bisa dianggap layak untuk menerima anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan jauh ke belakang. Kristus itu membayarnya dengan harga yang mahal. Mahal sekali. Dan tidak semua orang saya katakan menerima anugerah kasih karunia itu. Coba Bapak Ibu tanya. Bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Setuju ya? Ada firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini percaya, ada di sini percaya Kristus. Percayalah bahwa itu bukan karena Bapak Ibu yang memilih, tetapi karena Tuhan yang memilih. Percayalah bahwa Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Tuhan dulu yang kasih Bapak Ibu. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang menerima itu. Karena ada juga orang yang tidak menerima anugerah kasih karunia. Diberitakan tentang salib pun tetap nggak percaya Bapak Ibu. Ada banyak seperti itu. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Berikutnya adalah kejatuhan seringkali bukan datang pada saat kita lemah. Tapi saat kita kuat. Coba misalnya saat kita kuat. Banyak uang. Anggaplah misalnya sekarang kekuatan itu uang misalnya. Saya nggak yakin Bapak Ibu ada di sini. Setuju ya? Di mana gitu ya? Oh mungkin Sultan udah di luar negeri kali. Nggak ingat kita lagi kali ya. Nah jadi ingatlah bahwa seperti lagu tadi, saya suka lagu tadi gitu ya. Bahwa kita itu orang-orang sedang berjuang sampai akhir. Gitu ya kan? Yang kita rindukan adalah at the end kita itu tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak muda sekarang sedang berjuang, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, doa selalu kepada Tuhan bahwa Tuhan dapati kita tetap setia. Ya. Jadi saat kita kuat mungkin kita lupa sama Tuhan. Nah hati-hati, kenali hati kita. Di saat dalam keadaan apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau dalam keadaan kaya, tidak mengenal Tuhan, tidak mau ikut Tuhan, jangan-jangan Tuhan gak pernah kasih kita kaya lagi. Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik jiwa kita nggak binasa gitu ya kan. Nah selanjutnya adalah kesalahan kita tidak akan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita tuh berpikir ya, kalau ada salah
oh jangan-jangan Tuhan nanti nggak jadi gitu ya kan. Tuhan tuh nggak pernah melihat sesuatu yang seperti tadi Simpson misalnya. Simpson ini udah salah A, salah B, salah C, ya udah deh. Karena hakimnya brengsek begini, saya nggak akan selamatkan bangsa Israel. Tuhan tetap selamatkan. Bahkan Tuhan tetap selamatkan Simpson dan bangsanya keluar dari penjajahan bangsa Filistin. Itu adalah peristiwa dalam konteks yang ada di Hakim-Hakim selama 325 tahun. Nanti ada kisah lain lagi, di mana Tuhan itu selalu memimpin umatnya dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi yang mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu, kita itu punya banyak sekali ketidaksempurnaan. Kalau Tuhan bukakan kelemahan kita, siapa yang berani misalnya kita itu membusungkan dada atau misalnya berhadapan dengan Tuhan. Kita semua itu punya kelemahan yang kadangkala kita tahu atau mungkin orang lain tahu, kita nggak tahu gitu ya kan. Nah itu adalah sikap di mana kita harus selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam segala kelemahan itu, Tuhan itu sebenarnya mau pakai juga kehidupan kita. Jangan merasa minder dengan segala kelemahan yang kita miliki. Tetaplah percaya bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan juga berikan kelebihan. Ya, yang pernah mungkin orang lain tidak tahu. Maka itu apa? Pasti Tuhan berikan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Berikutnya adalah Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita gagal, Dia tetap ada. Ingatlah selalu akan Tuhan. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jangan sampai misalnya di saat kita jatuh, kita malah larinya ke yang lain. Kita jatuh, kita misalnya, aduh udah inilah, udah deh minum-minum aja. Atau misalnya aduh, kita mencari jalan keluar yang lain gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang akan membinasakan kita sebetulnya. Belajarlah di saat kita lemah, dalam keadaan apapun, kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalannya sesuai dengan kasih setianya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Saya rasa itu aja sih, Ibu ya. Semoga renungan ini menjadi satu berkat bagi Bapak Ibu semua. Jadi judulnya adalah God Faithfulness and Our Failures. Kasih setia Tuhan dan kegagalan-kegagalan kita. Sama seperti yang Simpson tadi, saya nggak katakan bahwa kalau kita udah menerima kasih karunia, jangan juga hidup sama seperti Simpson, ya kan? Hiduplah bertanggung jawab, hiduplah bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, agar kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya rasa itu saja ya Bapak Ibu. Semoga semuanya ini menjadi satu berkat bagi kita.